Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal seleksi akademik khusus yang literasi numerasi. Karena dari kemarin-kemarin kita tidak pernah belajar ini ya teman-teman. Maka kita harus kebut belajar. Nah, di sini banyak yang ini ya teman-teman mengatakan bahwa untuk hari Sabtu yang sesi pertama itu error ya teman-teman. Jadi tidak jadi ujian seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk belajar seperti itu. Jadi tidak masalah sehingga persiapan kita akan lebih matang. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku silakan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan PPG baik pretest maupun UP. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe channel aku mendoakan semoga lulus ya teman-teman. Semoga dimudahkan juga, diberikan kelancaran, dan semoga tidak akan terjadi error lagi ke depannya ya teman-teman. Jadi semoga lancar-lancar aja dan langsung lulus. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama. Ini adalah soal literasi ya teman-teman. Perintahnya cermati infografis berikut ini. Nah, biasanya kalau soal literasi itu kalau nggak infografis, poster, atau teks yang muncul ya teman-teman, seperti itu. Kita langsung aja ke soalnya. Jangan tertarik untuk melihat atau membaca infografisnya. Jadi biar sesuai apa yang mau disoal dan nanti yang akan kita cari. Soal yang pertama berdasarkan infografis, mengapa Jepang mau untuk bekerja sama dengan Indonesia? A. Jepang melihat proyeksi nilai ekspor ke Indonesia dengan produk-produk menjanjikan. B. Jepang tidak memiliki perusahaan yang berdiri di Indonesia. C. Jepang menginginkan untuk membantu Indonesia tanpa ada kerjasama di bidang produksi. Opsi yang D. Perusahaan besar Jepang paling besar ada di Indonesia. Yang E. Adanya kereta cepat Jakarta-Surabaya. Nah, kita langsung lihat di infografis tadi ya teman-teman, yang ada di slide sebelumnya. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman, di sini kan ada produk-produk Jepang ya teman-teman, Toyota, lalu juga Mitsubishi, lalu juga Panasonic di sini semuanya ini adalah produk Jepang. Ini merupakan rencana investasi perusahaan Jepang. Jadi itu untuk bidang otomotif, bahan kimia, dan lain sebagainya. Kita lihat harganya juga tidak main-main ya teman-teman. Jadi fantastis sekali. Yang Toyota 2 miliar, lalu juga ada yang 150 juta US dollar ya teman-teman untuk Mitsubishi, 30 juta US dollar untuk Panasonic, dan lain sebagainya. Jadi dari opsi A sampai opsi E di sini yang lebih masuk menjadi alasan Jepang mau bekerja sama dengan Indonesia itu adalah opsi yang A ya teman-teman. Karena Jepang melihat proyeksi nilai ekspor ke Indonesia. Jadi ini ekspor ini kan mengirim atau menjual barang ke negara luar ya teman-teman, dari Jepang ke Indonesia seperti itu, dengan produk-produknya itu menjanjikan melihat harga-harga fantastis tadi. Apakah kita bisa menyelesaikan soal nomor satu ini tanpa melihat infografis atau membaca infografis hanya dengan menalar seperti itu? Seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, ada beberapa soal literasi yang teksnya atau infografisnya hanya sebagai pemanis saja ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita tetap bisa menjawab soalnya hanya dengan menalar. Jadi kan akan memudahkan kita untuk meminimalisir waktu seperti itu. Nah, kita coba ya teman-teman. Untuk opsi yang B, Jepang tidak memiliki perusahaan yang berdiri di Indonesia. Nah, secara logika ini tidak mungkin ya teman-teman, karena Jepang kita ketahui memiliki perusahaan yang berdiri di Indonesia seperti itu. Jadi kita udah pasti tahu opsi B ini salah. Opsi yang C, Jepang menginginkan untuk membantu Indonesia tanpa ada kerjasama di bidang produksi. Nah, ini justru juga tidak mungkin ya teman-teman, karena tidak mungkin akan bekerja sama tanpa pamrih seperti itu. Jadi opsi C ini sudah pasti salah juga sebenarnya. Opsi yang dia perusahaan besar Jepang paling besar ada di Indonesia. Nah, mungkin kalau kita tidak ketahui mungkin aja seperti itu. Namun logikanya perusahaan yang terbesar seharusnya ada di negaranya sendiri ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi D ini sebenarnya juga tidak mungkin. Nah, opsi yang E, adanya kereta cepat Jakarta Surabaya. Nah, apakah ini berpengaruh? Dengan adanya kereta cepat Jakarta ke Surabaya, apakah mempengaruhi Jepang untuk mau bekerja sama seperti itu? Apakah ini bisa dijadikan alasan? Nah, tidak ya teman-teman. Jadi memang yang paling mungkin di sini adalah opsi yang A. Meskipun kita tidak membaca atau melihat infografisnya. Namun jika
Teman-teman ragu, silahkan untuk membaca infografisnya seperti itu. Nomor 2 ada grafik itu di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan ada 2 pernyataan. Kita harus menilai pernyataan 1 dan 2 di situ apakah benar atau salah. Kita bacakan terlebih dahulu. Pernyataan yang pertama, bulan terbaik untuk membeli saham adalah bulan September. Nah, betul ya teman-teman. Jadi karena di bulan September ini harganya itu paling rendah dibanding bulan-bulan lainnya. Lalu pernyataan yang kedua, harga saham meningkat sekitar 50% sepanjang tahun. Nah, ini dari Juni ya teman-teman ke Mei seperti itu. Nah, tidak ya teman-teman, tidak 50% seperti itu, tidak separuhnya. Maka pernyataan kedua itu salah. Jadi yang betul hanya pernyataan yang pertama, berarti jawabannya adalah opsi yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Di sini ada infografis lagi ya teman-teman. Lalu kita baca soalnya, masa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Berdasarkan teks tersebut, berapa persen lonjakan transaksi digital? A 15%, B 41%, C 59%, D 65%, E 69%. Nah, kita lihat lagi di sini ya teman-teman. Nah, langsung aja nih kepada angka yang berbentuk persen. Jadi ada di sebelah sini ya teman-teman. Ada 4 angka di situ. Nah, pertanyaannya tadi, berapa persen lonjakan transaksi digital? Nah, langsung aja kita mencari ya teman-teman. Yang 59% itu bukan, karena ini fokus ke e-commerce. Lalu yang 69% itu lonjakan transaksi daring. Nah, ini sama ya teman-teman. Lonjakan transaksi daring sama dengan lonjakan transaksi digital. Langsung aja kita jawab soalnya. Jadi 69% jawabannya seperti itu. Jadi kita tidak perlu memastikan kembali yang lainnya. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, di sini ada data dan juga gambar ya teman-teman. Kita langsung ke soalnya. Jumlah kuota total yang dihabiskan untuk belajar online lebih sedikit dibandingkan kuota yang digunakan untuk video call dan konferensi video conference. Nah, kita bisa lihat di sini di infografis ya teman-teman, dikatakan 36% itu dihabiskan untuk video call dan konferensi video seperti itu. Berarti ini adalah yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, di sini juga dikatakan ya teman-teman, untuk memastikan di tabel dikatakan bahwa video call dan konferensi video itu 65% seperti itu. Berarti udah bisa dipastikan bahwa pernyataan soal nomor 4 ini benar ya teman-teman. Jadi jumlah kuota total yang dihabiskan untuk belajar online lebih sedikit dibandingkan kuota yang digunakan untuk video call dan video conference. Sekali lagi, kalau kita menjawab secara nalar tanpa melihat infografis, memang masuk akal ya teman-teman. Jadi untuk biaya video call dan juga konferensi video seharusnya lebih besar daripada untuk belajar online seperti itu. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini udah pernah aku jadiin kuis di IG story ya teman-teman. Yang follow IG aku pasti udah mengikuti ininya, kuisnya. Namun di sini aku akan bahas kembali karena banyak yang salah. Jadi pertanyaannya adalah, pernyataan yang tidak sesuai teks adalah: A. Tanaman gambir dapat digunakan sebagai pewarna pakaian. B. Daun gambir dapat digunakan untuk menyembuhkan luka bakar. C. Kandungan antioksidan pada gambir dapat melawan radikal bebas. D. Gambir dapat tumbuh pada daerah dataran tinggi dengan cahaya matahari penuh. Dan yang E. Buah gambir dapat mengobati sariawan dan gusi berdarah. Nah, di sini jawabannya adalah opsi yang E ya teman-teman. Karena yang dapat mengobati sariawan dan juga gusi ya teman-teman, itu bukan buahnya namun daunnya seperti itu. Jadi teman-teman salahnya di sini mengira buah gambir itu dapat mengobati sariawan dan juga gusi berdarah ya teman-teman. Padahal yang dapat mengobati itu daunnya bukan buahnya.
Nah, tadi opsi A sampai D berarti ada semua di teks ini ya teman-teman. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau daunnya itu bisa digunakan untuk mengobati luka bakar. Lalu juga gambir ini bisa untuk pewarna tekstil, jadi pewarna pakaian seharusnya ya teman-teman. Lalu juga antioksidan di situ juga ada. Nah, ini ya teman-teman, jadi bersifat antioksidan. Lalu juga dikatakan bahwa ada di dataran tinggi ya teman-teman. Jadi di sini tanaman ini tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian 900 meter seperti itu dengan cahaya matahari penuh. Jadi opsi A sampai D ada semua kecuali yang E. Nah, jadi mungkin beberapa teman-teman juga berpikiran bahwa opsi E itu juga benar karena ada kalimat di teks bahwa dari sini ya teman-teman, leluhur kita biasa menginang yaitu mengunyah sirih dan gambir. Tradisi ini diyakini dapat mengatasi berbagai jenis gangguan mulut seperti sariawan, bibir kering, dan luka gusi. Berarti kan buah gambir bisa mengobati sariawan dan juga gusi berdarah seperti itu. Namun di sini kan dikatakan bahwa leluhur kita itu kebiasaannya adalah menginang ya teman-teman. Lalu tradisi ini diyakini. Jadi ini masih bukan fakta. Bisa termasuk kepada opini ya teman-teman, orang-orang yang leluhurnya sering menginang seperti itu. Nah, sedangkan yang di atas ini sudah merupakan faktanya ya teman-teman. Jadi yang bisa mengobati sariawan dan luka gusi itu adalah daun gambirnya seperti itu, bukan buahnya. Dan juga yang membuat opsi E itu kurang kuat karena kan tradisi yang dilakukan nenek moyang itu kan atau leluhur itu kan menginang ya teman-teman. Jadi tidak hanya gambir saja namun dipadukan dengan sirih seperti itu. Jadi kurang kuat saja kalau dikatakan buah gambir itu dapat mengobati sariawan dan juga gusi berdarah. Jadi lebih kepada gambarnya di situ. Di situ dikatakan bahwa daunnya yang dapat mengobati sariawan dan juga luka gusi. Soal nomor 6 ada teks judulnya adalah mengenal keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia. Nah, soalnya pernyataan yang tidak benar berdasarkan teks adalah Abu Anisa berasal dari Bangka Timur, B. Hanas mencari budaya dan adat istiadat dari Jawa Barat, C. Genta mencari budaya dan adat istiadat dari Jawa Timur, D. Arin mencari budaya dan adat istiadat dari Jawa Tengah, yang E. Perang Ketupat dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Kita lihat opsi yang pertama terlebih dahulu. Bu Anissa berasal dari Bangka Timur. Nah, ini ada di paling atas ya teman-teman. Jadi asal Ibu Anissa ini dari Tempilang. Nah, Tempilang ini dari mana sih? Jadi Tempilang itu Bangka Barat ya teman-teman, bukan Bangka Timur. Jadi udah jelas di sini yang tidak benar adalah opsi yang A. Jadi kita tidak perlu memastikan opsi yang lainnya karena ini merupakan soal literasi yang jenisnya pilihan ganda biasa ya teman-teman, bukan pilihan ganda kompleks. Soal nomor 7, suatu permainan mempunyai aturan sebagai berikut. Pertama, pemain harus memutar undi spinner. Jika diperoleh bilangan ganjil, maka permainan berakhir. Jika diperoleh bilangan genap, maka pemain harus mengambil satu bola pada kantong. Pemain akan mendapatkan hadiah jika dia berhasil mendapatkan bola hitam. Jika dia memperoleh bola selain hitam, maka dia tidak mendapatkan hadiah. Jika Andi bermain satu kali, maka kemungkinan dia mendapat hadiah adalah A tidak mungkin, B sangat kecil, C sekitar 50%, D sangat besar, E pasti. Nah, ini berkenaan dengan kemungkinan Andi menang hadiah ya teman-teman. Di situ ada spinner dan juga bola-bola di dalam kantong yang tidak kelihatan. Jadi dia bisa menang kalau dia mendapatkan bola genap ya teman-teman, seperti itu. Lalu juga mendapatkan angka genap, lalu bisa menang juga jika ia mendapatkan bola warna hitam seperti itu. Jadi kita harus hitung masing-masing peluangnya, baik yang spinner maupun yang bola yang ada di kantong. Nah, jadi angka pada spinner kan 1, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi
Caranya adalah kita tulis kembali 1, 2, 4, 6, 8, 10. Lalu angka genapnya itu ada 5 ya teman-teman. Jadi angka 2, 4, 6, 8, dan 10 dari 6 angka yang tersedia kecuali angka 1. Maka peluang untuk mendapatkan genap itu adalah 5/6 ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui peluang untuk mendapatkan angka genap itu 5/6, maka kita harus menghitung peluang Andi mendapatkan bola hitam. Jadi bola hitamnya tadi kan ada 6 dari 20 ya teman-teman yang ada di kantong. Jadi peluang Andi mendapatkan bola hitam itu adalah 6/20 karena bola hitamnya 6 sedangkan total bola yang ada di kantong itu baik yang hitam maupun yang putih ada 20. Jadi peluangnya adalah 6/20. Nah, sekarang kita hitung peluang Andi menang. Jadi peluang Andi dapat hadiah itu didapat peluang angka genap dikali peluang bola hitam ya teman-teman. Jadi peluang angka genap kita sudah dapat tadi 5/6. Lalu juga peluang bola hitam kita dapat 6/20. Jadi 6-nya di situ dicoret ya teman-teman. Menyisakan 5/20 di situ. Jadi 0,25 atau 25% kemungkinan Andi mendapatkan hadiah. Mana di opsi yang paling cocok ya teman-teman. Jadi kalau tidak mungkin ini salah karena masih ada kemungkinan yaitu 25%. Sangat kecil bisa jadi ya teman-teman. 50% tidak karena 25% lebih tepatnya. Sangat besar juga tidak. Seharusnya kalau sangat besar melebihi 50% dong. Jadi yang E juga pasti tidak ya teman-teman karena hanya 25%. Berarti di sini yang paling mungkin adalah jawabannya opsi yang B. Nomor 8, soal numerasi lagi, sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kotak kue. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko tersebut selama 12 hari adalah A. 160 kotak, B. 260 kotak, C. 360 kotak, D. 460 kotak. Nah, ini juga kuis di IG story aku ya teman-teman. Jawabannya adalah opsi yang C, yaitu 360 kotak. Bagaimana kita menemukannya? Jadi ini merupakan perbandingan senilai ya teman-teman. Jadi semakin banyak hari yang tersedia maka akan semakin banyak kue yang dihasilkan seperti itu. Jadi caranya teman-teman 8 kita per 12 di sini karena sama-sama hari, nanti kita kalikan silang, lalu jumlah kue per jumlah kue. Nah, untuk yang 8 hari kan jumlah kuenya 240. Yang di sini belum ketahuan untuk yang 12 hari, kita kasih X aja ya teman-teman. Jadi 8X sama dengan 240 dikali 12 seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita coret ya teman-teman. Di sini menyisakan 30 seperti itu. X-nya berarti 30 kali 12. Nah, di sini jawabannya adalah 360. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Jadi dalam 12 hari toko tersebut dapat menghasilkan 360 kotak kue. Soal nomor 9, di situ ada menara dan juga ada 2 perahu ya teman-teman. Ada perahu A dan perahu B. Jadi kita bacakan terlebih dahulu ilustrasi soalnya. Seorang pengamat berada pada puncak menara pada ketinggian 120 meter. Ia melihat perahu A dengan jarak 130 meter dan melihat perahu B dengan jarak 150 meter. Nah, itu jika diilustrasikan menjadi segitiga ya teman-teman dengan sudut 90 derajat seperti itu. Pertanyaannya adalah jika alas menara perahu A dan perahu B segaris, maka jarak perahu A dan perahu B adalah. Nah, jadi yang ditanyakan ini ya teman-teman, jarak A ke B ini berapa? Nah, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya teman-teman. Jadi terlebih dahulu kita mencari panjangnya AD di situ. Jadi menggunakan rumus Pitagoras karena kan panjang AP udah ketemu ya teman-teman. Seharusnya panjang AP kuadrat dikurangi DP kuadrat. Jadi menghasilkan panjangnya AD di situ. Lalu kita harus mencari panjangnya DB terlebih dahulu ya teman-teman, atau BD seperti itu. Dengan cara 150 kuadrat dikurangi 120 kuadrat. Kita akan menemukan panjangnya BD di situ. Lalu untuk mencari jarak AB di situ, jadi nanti BD dikurangi AD ya teman-teman, sehingga akan ketemu AB berapa. Nah,
Jadi caranya seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang segitiga pertama, segitiga ADP di sini. Jadi ADP ya teman-teman, segitiga yang pertama di sini kita mencari AD terlebih dahulu. Jadi AD kuadrat sama dengan AP kuadrat dikurangi DP kuadrat. Jadi AP di situ tadi 130 kita kuadratkan dikurangi 120 dikuadratkan. Jadi 16.900 dikurangi 14.400. Hasilnya adalah 2.500. Jadi AD di situ adalah akar 2.500 yaitu 50 meter. Nah, AD-nya udah ketemu 50 meter, teman-teman. Lalu untuk yang segitiga yang lebih gede, BDP. Nah, ini juga menggunakan rumus Pitagoras. Jadi BD kuadrat di situ bisa ketemu yaitu BP kuadrat dikurangi DP kuadrat. Nah, BP-nya itu ada 150 ya, teman-teman. Kita kuadratkan jadi 22.500 dikurangi DP-nya 120 dikuadratkan 14.400 menghasilkan 8.100. Nah, akar 8.100 itu adalah BD ya teman-teman, yaitu 90 meter. Nah, jadi udah ketemu ininya BD-nya 90 meter. Untuk menghitung AB, jadi AB sama dengan 90 kita kurangi dengan 50 ya teman-teman. Jadi 40 meter itu adalah jarak A ke B di sini. Nah, yang terakhir adalah kuis. Jadi masih soal numerasi ya teman-teman. Jadi kuisnya adalah migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun. Dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara. 19 diantaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti ini. Jadi barisan pertama terdiri dari 1 ekor burung, barisan kedua terdiri dari 3 ekor burung, dan seterusnya. Perhatikan gambar di bawah. Nah, itu ada gambarnya ya teman-teman. Jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, banyak burung pada barisan terakhir, dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah. Nah, silakan teman-teman menghitung dan menjawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang betul akan aku sematkan. Sekali lagi ya teman-teman, pertanyaannya ada 2 di situ. Yang pertama adalah berapa banyak burung pada barisan terakhir? Karena barisannya itu ada 12, berarti barisan ke-12 itu ada berapa burung? Lalu juga ditanyakan berapa banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut ya teman-teman. Silakan mencoba menghitung sekarang dan menjawab di kolom komentar.